Halo semuanya, perkenalkan aku Siti Rukia dari Prodi Gizi Angkatan 2023 Universitas Sriwijaya. Kali ini kita akan membahas tentang metabolisme lemak. Dan sebelumnya, terima kasih banyak kepada Ibu Dwi Indasari SPI MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Metabolisme Energi dan Zat Gizi Makro. Oke, sebelum itu kita perlu tahu nih, apa itu metabolisme, khususnya metabolisme dalam lemak. Nah, metabolisme ini adalah serangkaian reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh organisme untuk mempertahankan kehidupan. Proses ini melibatkan konversi makanan menjadi energi yang diperlukan oleh tubuh untuk menjalankan berbagai fungsi seperti pertumbuhan, pemeliharaan, dan aktivitas fisik. Lalu metabolisme lemak adalah proses pengolahan lemak dalam tubuh yang melibatkan pemecahan dan penggunaan lemak sebagai sumber energi yang tadi. Nah, jadi proses metabolisme lemak ini dimulai dari mulut kita. Mulut ini memiliki enzim yang namanya lingual lipase yang memecah lipid kompleks seperti trigliserida menjadi komponen yang lebih sederhana. Enzim ini dihasilkan oleh kelenjar di sekitar mulut kita ketika sedang makan. Nah, setelah lemak keluar dari lambung, lemak akan masuk ke usus sehingga merangsang hormon kolesistokinin. Akibat kerja dari hormon tersebut, kantung empedu mulai berkontraksi dan akan mengeluarkan cairan empedu ke dalam duodenum atau usus 12 jari. Empedu yang mengandung garam empedu memiliki peran yang sangat penting, yaitu mengemulsi lemak atau pemecahan lemak berukuran besar menjadi butiran lemak yang lebih kecil. Nah, trigliserida yang sudah teremulsi mempercepat proses hidrolisis lemak oleh enzim lipase yang dihasilkan oleh pankreas. Lipase pankreas akan menghidrolisis lemak menjadi molekul asam lemak dan molekul gliserol. Dan asam lemak dan gliserol ini akan memasuki tahapan metabolisme lemak. Lanjut ke proses metabolisme lemak. Lemak atau trigliserol atau sering disebut trigliserida mengalami proses lipolisis dalam sitoplasma, yaitu proses pemecahan trigliserol menjadi 3 asam lemak atau asam lemak bebas dan juga gliserol. Gliserol dan asam lemak inilah yang akan masuk ke dalam proses metabolisme. Dalam prosesnya, gliserol dan asam lemak membutuhkan glukosa dari proses metabolisme karbohidrat sampai akhirnya dapat memasuki siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Diawali oleh adanya gliserol yang diubah menjadi gliserol fosfat dan dihidroksi aseton fosfat. Maka akan terbentuk gliseraldehid 3-fosfat melalui tahapan yang disebut glikolisis. Selanjutnya, gliseraldehid 3-fosfat akan membentuk piruvat dan kemudian membentuk asetil-CoA sampai pada akhirnya dapat memasuki siklus Krebs. Lalu kita ketiga asam lemak atau asam lemak bebas atau free fatty acid merupakan senyawa penyusun sebagian besar lemak atau lipid dan beberapa di antaranya adalah asam butirat, asam propionat, dan asam asetat. Kemudian, asam lemak tersebut akan dioksidasi sehingga membentuk asil CoA atau asil koenzim A. Selanjutnya, asil koenzim A akan masuk ke tahap beta oksidasi yang mana di dalam mitokondria sebanyak 2 sampai dengan 5 kali sampai terbentuk asetil CoA. Nah, proses beta oksidasi akan kita jelaskan di slide selanjutnya. Kita lanjut ke beta oksidasi asam lemak, di mana beta oksidasi asam lemak ini dimulai dari asil asam lemak CoA yang dikonversi menjadi enoil CoA oleh enzim asil CoA dehidrogenase. Kemudian, enoil CoA dikonversi menjadi hidroksiasil CoA oleh enzim enoil CoA hidratase. Lalu hidroksiasil CoA dikonversi menjadi ketoasil CoA oleh enzim hidroksiasil CoA dehidrogenase dan masuk ke ketoasil CoA, lalu diputus jadi asetil CoA dan asam lemak sisa.
Siklus ini diulang 2 sampai dengan 5 kali hingga dapat menghasilkan asetil-CoA yang akan memasuki siklus Krebs dan menghasilkan energi atau ATP. Oke, hasil dari metabolisme lemak ini sebagian besar akan disimpan dalam jaringan adiposa dan sebagian lagi akan diekskresikan melalui paru-paru dan juga ginjal. Selain itu, kelebihan lemak akan diproses secara ketogenesis untuk membentuk badan keton atau keton bodies. Nah, badan keton ini merupakan cadangan makanan saat kondisi tubuh kita kelaparan, atau dengan kata lain, fungsinya untuk menggantikan karbohidrat sebagai sumber energi. Itulah tadi penjelasan tentang metabolisme lemak. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. See you.